Halo, Jemaat GBI Kristus Mencipta, bertemu lagi dengan saya Jadi dan saya Finli. Nah, di 2 episode terakhir kita belajar tanda-tanda kalau kita sehat mental. Ada 8 tanda ya. Yang pertama, kita memiliki iman. Yang kedua, kebajikan. Nah, kalau teman-teman terlewat dari video ini gitu ya, teman-teman bisa cek video-video sebelumnya supaya nggak kelewatan series sehat mental ini. Oke? Ada linknya di bawah ini ya, supaya cek untuk video-video sebelumnya. Nah, sekarang kita mau belajar tanda selanjutnya, yaitu pengetahuan. Pengetahuan? Nah loh, kenapa kok harus punya pengetahuan supaya sehat mental? Apa hubungannya? Kenapa? Betul, jadi semua pengetahuan diperoleh dari proses yang namanya belajar. B-E-B-L-A-J-A-J-A-R. Belajar. Ya. Nah, belajar adalah setiap usaha kita untuk mengalami perubahan. Termasuk dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak terampil menjadi terampil, dari yang tidak biasa menjadi terbiasa berbuat baik. Oke. Di sini kita mau bahas 2 tipe belajar, 2 jenis belajar. Yang pertama, belajar tanpa disengaja. Contohnya, pernah nggak sih kita semua tiba-tiba keinget lirik lagu dangdutan kondangan tetangga gitu ya? Salah satu contohnya adalah diem marah-marah inget. Kok ngene, kok dibanding-banding kayak gitu ya, waktu sambil nyapu loh kok nyanyi gitu. Iya, itu belajar tanpa disengaja. Jadi cuma denger aja tapi tiba-tiba bisa terngiang dan kita mungkin bisa langsung nyanyi. Oh iya, gitu tapi ada yang menyedihkan. Contoh belajar tanpa disengaja ya, yang menyedihkan. Ada anak kecil tuh bisa memukul temannya. Nah, belajar dari mana anak itu? Ternyata dia belajar dari orang tuanya yang pernah memperlakukan dia seperti itu. Itu belajar yang tanpa disengaja. Ya. Nah, yang kedua itu belajar dengan disengaja. Contohnya, seorang siswa mengamati cara gurunya melakukan eksperimen di laboratorium sekolah supaya bisa bereksperimen yang sama. Atau kita mau masak nih sambil nonton video YouTube. Cara masak sambil nonton YouTube gitu ya. Tapi Ilen Hanafi loh. Jangan lupa subscribe ya, wah. Ya ada di sini. Video cara memasak sehat. Nah, bener banget. Jadi, jika kita lebih sering belajar tanpa disengaja, maka lebih besar kemungkinan kita akan berubah menjadi tidak seperti yang kita harapkan. Betul. Atau bahkan menjadi lebih buruk. Spontan gitu ya perubahannya. Iya, betul. Ya seperti yang terlihat dalam contoh-contoh belajar tanpa disengaja tadi ya guys. Ya. Tapi juga sebaliknya, jika kita lebih sering belajar dengan disengaja, teratur gitu ya, tertata, maka kita akan banyak berubah menjadi lebih baik karena kita sadar melakukannya dan kita tahu tujuannya untuk apa. Plus dengan sendirinya kita tidak mudah terpengaruhi hal-hal negatif yang banyak bertebaran di sekitar kita tanpa diundang. Jadi kita punya prinsip nih kalau kita belajar gitu ya, karena kalau kita belajarnya dengan disengaja, kita kan bisa milih apa yang mau kita pelajari ya gitu. Jadi pantas saja WHO itu bilang menetapkan kemampuan untuk belajar dengan baik sebagai salah satu kriteria mental yang sehat. Wah, berarti ya kan? Belajar itu salah satu kriteria mental sehat ya? Nah, kalau gitu pengetahuan apa saja nih yang perlu kita pelajari dengan disengaja ya, alias harus direncanakan. Betul. Perlu belajar apa aja kira-kira ya? Belajar apa aja ya? Kata dari bahasa asli Perjanjian Baru untuk kata pengetahuan dalam 2 Petrus 1 ayat 5 adalah gnosis. Makna kata ini adalah pengertian meliputi tentang 1. Pengetahuan umum. 2. Pengetahuan dasar kekristenan. 3. Pengetahuan kekristenan lebih mendalam dan luas. 4. Kebijaksanaan moral atau cara hidup yang benar. Wah. Satu kata itu banyak sekali ya maknanya ya. Nah, puji Tuhan kalau banyak hal yang perlu kita pelajari, berarti semakin banyak juga kesempatan untuk kita bisa sehat mental. Betul. Gitu ya. Tapi sayangnya tidak semua orang tuh mau belajar ternyata. Gitu ya. Apalagi ketika sudah tidak lagi sekolah. Ya, padahal kehidupan ini adalah sekolah lanjutan itu sesungguhnya ya. Ada beberapa pemikiran yang
salah ini yang menyebabkan kita tuh enggan belajar. Oke, ya, coba ini ya. kira-kira? Ini contoh-contohnya ya. Yang pertama, saya sudah cukup tahu, sudah banyak makan asam garam kehidupan, gitu ya. Sudah cukup ya berarti ya. Terus yang kedua, yang saya tahu ini sudah pasti benar untuk selamanya. Jadi tidak perlu belajar lagi kayak pinter-pinter loh. Yang ketiga, saya tidak cukup pandai untuk belajar hal yang baru. Lah ini antara minder ya, tapi ya juga malas belajar loh sebetulnya. Waktu mungkin ya. Iya. Belajar lagi. Dulu suruh belajar, sekarang belajar mesti belajar terus. Iya, gitu ya. Makanya itu. Yang keempat, ada yang bilangnya saya sudah cukup tua, otak saya sudah berkarat, saya nggak mau belajar lagi. Kayaknya kok ribet ya gitu. Oke. Nah, karena biasanya ngomongnya kayak gitu ya, karena usia. Nah, Bapak Ibu yang sudah tua, ayo mari kita belajar ya. Yang kelima, biasanya ada orang yang ngomong tidak ada gunanya. Padahal loh banyak gunanya. Ya. Dan kita nggak tahu kadang-kadang gunanya itu bisa muncul kapan saja. Ya, betul. Kita belajarnya mungkin 2 bulan lalu. Wah, sekarang baru ini pelajarannya tersampaikan semua gitu ya. Bisa dipraktekkan semua. Jadi ayo kita sama-sama periksa diri guys. Apa ada salah satu atau beberapa pemikiran tersebut yang ada pada diri kita? Yuk kita kemudian bertobat karena kita pengingat di Amsal 2 ayat 3-6 itu berkata, ya, jikalau engkau bersuruh kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat dan dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Nah, ingat loh ya, Tuhan loh yang kepingin, yang rindu supaya kita itu terus mencari dan mengejar pengertian Tuhan di Amsal ini kan, ya kan? Dan Tuhan tuh kepingin kita juga mengejar kepandaian, hikmat, dan pengetahuan. Nah, kalau sekarang ini istilahnya keep learning. Lebih modern ya, atau terus belajar. Harus terus belajar. Oke. Dan Tuhan juga menyediakan semuanya itu bagi kita. Jadi siapapun kita, kecil, besar, tua, muda, semuanya, kita semua bisa belajar. Betul. Nah, sekarang Disciple TV mau berbagi satu tips praktis supaya kita bisa belajar kapan saja, di mana saja, dan dari siapa saja. Itu yang paling penting. Apa tipsnya? Tipsnya adalah kepo. Oh, kepo. Bukan kepo market. Bukan kepo market ya, yang biasanya kita beli babi ya. Tapi kepo atau keep curious ya. Keep atau curious. Bertanyalah. Yes. Ya. Dalam kehidupan sehari-hari, ayo biasakan kita itu bertanya kepada diri sendiri atau kepada orang lain. Bisa di komsel, teman-teman komsel, di gereja ada banyak yang bisa kita tanya ya. Atau di dunia sekuler juga ada banyak orang yang capable atau punya kemampuan untuk kita itu bisa tanyain gitu ya. Dan dengan bertanya kita akan mengkondisikan diri kita itu untuk belajar. Begitu. Kira dapat apa ya dari orang ini? Dapat pengalaman apa? Nah, apa saja yang bisa kita tanyakan? Yaitu ingat 5W1H. Kita pernah belajar di SD mungkin ya, sekolah dasar belajar dari 5W1H. W yang pertama yaitu what apa. Jadi bisa kita tanya, apa ya bahan yang dipakai kok masakan ini tuh jadi enak, sehat. Nah, itu kan belajar. Apa? Betul. Contohnya, ya kan? Yang kedua, who siapa mungkin ya? Siapa sosok di balik kamera ini ya? Bisa belajar cara-cara mengoperasikan media yang lain. Ya, kita bisa belajar. Terus kita bisa tanya when atau kapan. Kapan ya? Waktu yang tepat untuk berinvestasi itu kapan? Nah, belajar kan? Next, di mana atau where? Nah, di mana tempat aku bisa menservis laptopku yang rusak ini? Iya. Jadi kita bisa belajar menemukan tempat-tempat yang baru. Atau bisa tanya di mana aku bisa menemukan komunitas yang sehat. Nah yang pastinya itu di Komsel GB Kristen Cipta. Iklan ya guys ya. Oke, bisa tanya juga yang terakhir. Why? Mengapa ya orang kok bisa sampai cemas? Dan bisa kita lihat jawabannya di isu tentang mental health ini gitu ya. Nah, dan yang terakhir kita juga bisa tanya how atau bagaimana ya, contohnya bagaimana sih bisa mengelola keuangan supaya bisa financial freedom gitu. Ya, jadi sangat banyak hal-hal yang kita bisa pelajari dengan kita bertanya. Iya, betul ya. Jadi gampang ya.
Bisa lah kita praktekkan sama-sama. Kalau gitu berarti ayo kita mulai belajar. Dah.